Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada materi berikutnya di semester 2, yaitu bab peluang. Setiap peluang atau probability ya dipengaruhi oleh titik sampel dan ruang sampel. Seperti pengertian yang ada di papan tulis, ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Adapun peluang suatu kejadian adalah dinotasikan dengan PA sama dengan banyak kejadian A dibagi ruang sampel S. Jadi peluang suatu kejadian itu antara 0 dan 1 ya. Jadi peluang itu terletak di antara 0 dan 1. Misalkan contoh, setiap manusia pasti akan mati ya, itu adalah peluangnya 1. Atau ketika kejadian itu disebut mustahil terjadi, berarti peluangnya adalah 0. Misalnya setiap manusia pasti akan abadi ya, jadi peluangnya adalah 0 atau tidak mungkin terjadi. Kita masuk pada ruang sampel untuk koin ya, ruang sampel koin. Ruang sampel koin ini ya, Ibu ambil contoh untuk 1 koin, 2 koin, dan 3 koin. Silahkan kamu lanjutkan untuk koin seterusnya. Untuk 1 koin, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ada sisi angka dan sisi gambar. Jadi 1 koin itu mempunyai 2 ruang sampel, yaitu angka dan gambar. Nah, 2 pangkat N ini adalah titik sampelnya. Jadi 2 pangkat 1 untuk 1 koin sama dengan 2. Kemudian ruang sampel untuk 2 koin. Ada 2 cara, menggunakan tabel atau diagram pohon. Kalau kita menggunakan tabel seperti ini, angka gambar atau dinotasikan dengan angka A gambar G ya. Di sisi kanannya juga angka gambar. Sehingga terbentuklah ruang sampel untuk 2 koin ini, ada titik sampelnya ada 4 ya. Ruang sampelnya AA, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kemudian bisa dengan menggunakan diagram pohon. Sama, ini adalah koin pertama. Ini adalah koin pertama. Kemudian ini adalah koin kedua. Sehingga terbentuk ruang sampelnya AA, AG, GA, dan GG. Sehingga titik sampelnya berjumlah 4. Kemudian ruang sampel untuk 3 koin. Ruang sampel untuk 3 koin itu menggunakan diagram pohon ya. Lihat di sini. AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Jadi titik sampelnya adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi untuk titik sampel itu rumusnya 2 pangkat N, yaitu N menyebutkan koin ya, berapa koinnya. Kalau koinnya ada 4, berarti titik sampelnya ada 2 pangkat 4 sama dengan 16. Contoh soal yang pertama adalah sebuah koin dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya sisi angka. Tentukan peluang muncul sisi angka ya. Untuk soal nomor 1, kita lihat untuk pelemparan 1 koin. Pelemparan 1 koin, peluang muncul angka adalah 1. Sedangkan ruang sampelnya ada 2. Jadi
peluangnya adalah 1/2 ya, 1/2. Kemudian yang kedua, tentukan peluang muncul 2 angka pada pelemparan 2 koin. Lihat, ruang sampel untuk 2 koin. Yang diminta adalah peluang muncul 2 angka. Ya, ini ada berapa? 1. Sedangkan titik sampel semuanya ada 4. Berarti peluangnya adalah 1/4. Yang ketiga, tentukan peluang muncul 1 angka, 1 gambar pada pelemparan 2 koin. Kita lihat di ruang sampelnya. Yang ditanya adalah pelemparan munculnya 1 angka dan 1 gambar. Ya, jadi ini 1 angka, 1 gambar, 1 gambar, 1 angka. Ada 2. Berarti peluangnya adalah 2/4 atau 1/2. Nomor 4, pada pelemparan 3 koin tentukan peluang munculnya 3 gambar. Ya, lihat. Di ruang sampel untuk pelemparan 3 koin, peluang munculnya 3 gambar ada di yang terakhir. Ya, 3 gambar. Ini adalah 1. Jadi peluangnya adalah 1/8. Yang kelima, pada pelemparan 3 koin tentukan peluang munculnya 2 angka 1 gambar. Ya, yang kelima, peluang munculnya 2 angka 1 gambar pada pelemparan 3 koin. 2 angka 1 gambar, ya. Ibu checklist 2 angka 1 gambar. Nah, ada di 3. Jadi peluangnya adalah 3/8. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang dadu, ya. Yang ini tentang koin, kemudian tentang dadu. Selanjutnya kita akan belajar dadu, ya. Satu dadu itu mempunyai 6 buah angka atau bermata 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk jumlah titik sampelnya itu adalah 6 pangkat N. Jadi 6 pangkat 1 sama dengan 6. Nah, untuk 2 dadu itu adalah titik sampelnya berjumlah 6 pangkat N sama dengan 6 pangkat 2. Jadi jumlah titik untuk 2 dadu ruang sampelnya ada 36. Begitu juga seterusnya untuk 3 dadu dan seterusnya. Kalau untuk 3 dadu itu ada 216, ya, titik sampelnya. Tapi yang biasa kita pelajari itu sampai dadu yang kedua atau 2 dadu. Perhatikan untuk ruang sampel 2 dadu. Ini sudah Ibu sebutkan, ya. Ada 6 ke bawah, kemudian 6 juga ke kanan. Nah, contoh soalnya adalah yang pertama, pada pelemparan 1 dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu prima. Mata dadu prima dari ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, ya, pada pelemparan 1 dadu, ruang sampel yang prima adalah 2, 3, dan 5. Jadi ada 3. Jadi peluangnya adalah 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian contoh yang kedua, pada pelemparan 1 dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4. Mata dadu lebih dari 4, berarti kalau lebih dari 4 mata dadunya adalah 5 dan 6. Berarti ada 2, ya. Sehingga peluang adalah 2/6 atau 1/3. Pada contoh yang ketiga, pelemparan 2 dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu sama, ya, mata dadu sama. Jadi kita lihat di ruang sampel, ya, ruang sampelnya mata dadu yang sama, ya, ada 6. Ada 6. Jadi peluangnya adalah 6/3.
36 atau 1/6. Kemudian contoh yang keempat, pada pelemparan 2 dadu tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 ya. Jadi mata dadunya berjumlah 7. Dadu pertama dan dadu kedua dijumlahkan sama dengan 7. Kita lihat dari atas ya. Mata dadu berjumlah 7. Hitung juga ada 6, sehingga peluangnya adalah 6/36 atau 1/6. Contoh yang kelima, pada pelemparan 2 dadu tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 12 ya. Pada ruang sampel 2 dadu, mata dadu yang berjumlah 12 hanya 1, yaitu 6. Ya, sehingga peluangnya adalah 1/36. Contoh yang keenam, 2 buah koin dan 1 buah dadu dilempar, tentukan banyak ruang sampel yang terjadi ya. Kita perhatikan 2 koin, ruang sampelnya ada 4. 1 dadu, ruang sampelnya ada 6. Sehingga ketika ditanyakan berapa banyak ruang sampel untuk 2 koin dan 1 dadu, kamu kalikan 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, demikianlah yang bisa Ibu jelaskan pada kesempatan peluang ya. Silahkan dipelajari lagi. Nanti Ibu berikan soal di LMS dan bisa baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.